Kembali lagi dengan channelnya Brother Ken. Yeah. Nah, sementara ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa yang alhamdulillahnya Ken undangnya susah pisan ini pas kebetulan juga. Alhamdulillah Kennya tersanjung bisa datang ke sini ya. Ini Pak Desotong dari Bali, artis tato kondang dan legend. Dan Brother Sony juga artis tato juga. Plus pembuat ini ya. Ini pembuat ini juga ya. Orang asli atau palsu ini? Dina malam. Dina malam. Malam. Oke. Selain artis tato juga, Mang Sony jual ini juga ya. Dia bikin ini ya. Buat selama pandemi ini. Oh ya. Kalau pada Sotong, colornya di Bali ini apa brand tatonya? Brand tatonya? Ya terakhir saya kerja di Celebrity Ink. Oh, Celebrity Ink. Tapi ada studio juga? Studio semenjak di Celebrity Ink saya nggak ada studio. Oke. Mang Sony? Maksudnya ya, sendiri ada Monarka Tato Studio. Oke. Tapi selama pandemi dari bulan ini kemarin udah tutup karena pandemi. Tapi nama brandnya? Nama brandnya Monarka Tato. Monarka. Dan ini salah satu ini bos gede, yang ngejadiin tato Edan ya ini. Bosku. Siapakah dia? Crossover dan ini bosnya. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa ownernya Crossover ya. Ini balik semuanya. Ngeliatin. Belum tahu di belakang full back. Aduh maaf, polos. Oke, kita bincang-bincang dulu. Pertama mungkin kita ambil dari tato dulu. Nanti tato Mas Otong, terus Brother Sony dari Bali juga, dan nanti crossover ya mungkin ya. Pak Desotong. Nah, sekarang mau tanya dulu nih, selama perjalanan tato dari dulu dan sampai sekarang buat Brother Sotong sampai bisa melegend ini gimana itu? Waduh. Siap. Oh bentar, maaf. Kebetulan anaknya juga tukang tato, artis tato itu Edan. Nanti bisa lihat di IG-nya juga ya, Mas Otongnya. Betul. Namanya siapa anaknya? Nama anak saya Robert Vandal. Robert Vandal ya. Nama saya. Ya, Robert Vandal itu bisa lihat di IG ya, Edan. Oke, sekarang kembali lagi ke Pak Desotong. Ini bahas tentang masalah legend, tato legend. Ya, kan ini gimana sampai bisa jadi legend ini. Waduh. Kalau menurut saya sih yang legend itu yang pantas makin. Ya enggak ada. Ini Pak Desotong. Kalau masalah legend itu relatif ya, mungkin ada sebutan legend itu dari teman-teman mungkin karena kredibilitas di dunia tato mungkin terlalu lama, mungkin udah terlalu sering didengar sama orang, mungkin itu yang menjadi sebutan legend. Tapi ya namanya the living legend. Bukan kalau the legend itu udah meninggal ya. Kalau living legend itu Bob Marley legend udah meninggal. The living legend. Ya, mungkin dia sebutan dari teman-teman semua, rekan-rekan atau artis. Mungkin ya seperti itu sih. Tapi saya bukan menganggap diri saya sudah legend, tapi tetap masih belajar. Biasanya Pak Desotong ya mainnya di ini di tato terus ya. Sekarang yang saya lihat dari Brother Sony ini nato jalan, terus bikin aksesoris ini jalan, dengan di laut atau apa itu teh? Bakat apa? Bakat tingku butuh. Bakat tingku butuh. Tapi sampai lukisan juga jalan itu. Ini soalnya sebenarnya ini buat ngisi waktu luang selama pandemi sebenarnya. Cuman berawal dari tahun 2008 pas di Samarinda karena suka ukir, nggak ada kerjaan atau misalnya nggak ada tamu, ya udah buat ngilangin pikiran hutang. Jadi ukir. Pikiran hutang. Berarti perjalanan stres. Ya, perjalanan Mang Sony itu ke Samarinda juga sempat, terus kembali ke kemana aja itu teh? Berawal dari belajar nato dulu. Sebenarnya sebelum belajar nato sama awal banget ya jualan ayam bakar. Ayam bakar. Berarti jago masak katanya. Lain orang masak apa? Pertama jadi kesini menjual ayam bakar. Karena ini nanti bisa dibakar. Berarti dagingnya kita ambil buat dibakar, ini dijual gitu ya. Dari ayam bakar dapat uang kan? Langsung bikin tato. Ke di Lengkong tuh
Ada bisa bayar tato tuh 30.000 aja ya. Iya. 30.000. Pada situ tuh aku diajarin tato sama seseorang. Ini orang. Seseorang bukan. Dari nol diajarin sama Aken. Enggak. Itu teman-teman. Tahun 97 masih diajar, masih di ospek kan. Terus setelah masuk ke profesional di tahun 99 atau masih bersama di tato terus dari tahun 97 mulai diajarin terus tahun 99 mulai ke profesional, mulai dikasih ini kerjaan banyak tuh ayo nato terus setelah tahun jalan berapa 2 tahun 3 tahun langsung pergi ke Bali 2000 itu 2000 setelah berapa ya 97 3 tahun ke 2001 2001 kayaknya ke Bali di Bali sampai bom Bali yang kedua kayaknya karena sepi balik lagi ke Bandung ya balik lagi ke A lagi pasti gitu. Masih lupa kerja di A lagi dan lagi setelah kerja itu di situ setelah ini langsung ke Kalimantan. Kalimantan dulu, cuma dipanggil sih ya, cuma berapa kali. Kayak dipanggil gini. Coba tulis. Zaman dulu belum ada WeChat dong. Zaman dulu belum ada WeChat ya. Bukan. Tampang jual muka aja ya. Yang Messenger. Terus pas dari kalau dia pohon jangan tanggung sampai setelah itu setelah balik ke A kan waktu Kalimantan bentar langsung ke Bali lagi. Setelah dari Bali bom yang kedua itu kan udah Bali Kalimantan jadi pusing kemana itu? Surabaya atau gimana? Ya setelah di balik ke A langsung ke kerja di bagian Surabaya kan tato kan bukan cabang Surabaya. Di sana berapa tahun? Berapa waktu itu? Tahun berapa ya? Saya lupa lagi. Tahu, saya mah jadi lupa. Bukan lupa, pikun saya mah. Ya, boleh. Perencanaan mau dikembangin lagi nggak seperti ini? Ya kalau selama ini penjualan ya bagus terus karena agak kayak kadang menurun kadang bagus tapi sekarang emang mau ditingkatin lagi. Jadi tato di jalan. Kalau ini sebenarnya buat luangin waktu sih. Kalau nggak ada tamu tato ya di rumah sendiri. Nanti sebelum kita berbicara suka dukanya tato, kita kembali lagi ke bos kita. Ditanya apa ini? Pokoknya kita pokoknya gitu. Jangan bahas micet jangan. Nanti ada yang dengerin ya. Nah, bos besar badannya maksudnya. Bos besarnya juga. Iya, kerjaan dia gimana? Ya kalau crossover sih namanya udah ada dari 2006 ya, tapi bermetamorfosis lah. Ya. Dulu mah awalnya kan record label, terus kita ngerilis ada album band hardcore dulu namanya Outright, itu rilisan pertama. Terus berlanjut lagi ke jadi ceritanya dulu tuh iseng lah maksudnya baru keluar SMA bikin gitu sambil kuliah juga kan. Ya. Gitu. Itu terus benar-benar sendiri ya? Enggak, dulu berdua. Ada joinan. Ada dulu sama Barata namanya yang gitarisnya Outright itu berdua. Bangun ya, dia yang punya uangnya lah, kalau saya sebagai mahasiswa kere gitu kan. Jadi cuman bisanya desain-desain aja gitu. Ya, oke. Nah, kayak gitu terus lanjut lagi ke ranah ini kayak kita bikin gigs gitulah musik. Ya. Nah, kita memang lingkungannya di lingkungan musik gitu. Berarti awalnya terbentuknya ini dari musik ya? Ya, dari belum kaos dulu. Jadi setelah record label lanjutnya ya karena kurang serius gitulah ya dulu. Terus Barata juga ada usaha sound system kan. Nah, si crossover ini suka nebeng ke ini kayak teman-teman promotor band gitu yang misalnya ada datangin band dari luar Indonesia misalnya main ke Bandung, nah kita bantuin, kita support di di sound system atau apa gitu, tapi pakai namanya crossover. Terus
lanjut sampai Kang Septi ini pemain band juga dulu. Bukan, saya mah sebenarnya basicnya desain. Oh desain, tapi bukan main. Bukan, tapi jadi di Outright itu kebetulan saya itu desainernya dari logo, artworknya, terus sampai ke merchandisingnya dulu tuh. Iya, basicnya kuliah di desain. Iya desain produk Tenas dulu. Ya. Tapi nggak lulus. Ya oke. Terus lanjut ke ini ya kayak apa ya, ibaratnya mah bukan IO apa yang promotorin lah gitu. Terus itu sampai 2010-an kita bikin event gitu di Dagoty House, band luar tuh, band Boston, dan namanya The Tour Designer. Nah itu kebetulan eventnya rugi. Iya. Nah jadi rugi lumayan lah gitu setelah sumuran saya dulu 2010 tuh rugi sekitar 70 jutaan lah ada gitu. Terus karena ini biasa perizinan apa jadi sulit jadi dibatasi. Nah, gitu karena bikin eventnya setelah lebaran ruginya di sana. Nah, jadi penonton dibatasi, jam konsernya dibatasi. Jadi mau nggak mau kan ya udahlah tapi so must go on gitu kan. Nah, itu tamu juga dari luar terus band-band yang pendukung pembukanya juga dari luar Bandung lagi kan gitu, jadi tetap jalan cuman ya risiko lah gitu kan. Itu yang norok siapa? Yang norok yang bayarin 70 juta siapa? Ya itu kan jadi dari kita kan modal udah ada maksudnya tadinya kan mau dapat untungnya dari tiket tapi tiketnya kan ternyata jadi untung jadi gitu lah ibaratnya. Cuman ya waktu itu apa namanya yang para pemodal ya teman-teman sendiri juga gitu DIY aja gitu patungan gitu nggak ada sponsor yang gede-gede gitu dulu kan. Nah terus ya setelah itu intinya saya ngerasa nggak enak gitu sama teman yang udah ngeluarin modal lah gitu kan. 2012 tuh mulailah nyobain ke clothingnya kan, mulai ke clothingnya. Terus saya ngambil segmennya memang dulu tuh saya ngelihatnya desain-desain yang tato art gitu. Saya memang udah dari awalnya ngelihatnya ke situ. Dulu kan makanya desain-desainnya kayak muerte ya. Pasti sekarang tuh udah mulai merambah ke edisi apa tato. Sebelumnya ada edisi apa? Untuk jadi ya informasi gitu untuk yang sekarang kita ada segmen khusus di skena tato tuh namanya Ink Tribe. Nah, jadi Ink Tribe itu ini Ink Tribe. Gitu karena kita udah agak sering terlibat lah dari event-event tato dan teman-teman tato artis juga dari 2016 tuh ya udah kepikiran untuk gimana caranya bikin satu segmen yang memang khusus di skena tato gitu. Sebenarnya segmennya ada 3. Nah ada tato, ada skena tato, skena street art, termasuk graffiti sama skena yang artwork gitu. Itu namanya Military Art Collective. Kalau yang skena street art itu namanya Scratch the Block. Nah, cuman si campaign-nya itu kebetulan yang udah jalan itu yang Ink Tribe. Nah, salah satunya collab sama teman-teman tato artis gitu. Nah, kalau ini yang kalian lihat ya di IG-nya juga selain baju ya jual kayak ada skateboard itu semua ngabah semua gitu. Ya itu mah sebagai varian aja sih sebenarnya biar aksesoris lah ya itu mah. Untuk ada sotong atau gimana itu atau langsung ke kantornya? Yang produk collab-nya. Nah kebetulan untuk yang saya mau ngejelasin dikit lah masalah yang collab ini. Jadi si crossover itu ada artis series. Nah artis series itu memang segmen yang collab sama artis-artis gitu. Kalau yang sama teman-teman tato artis namanya si Ink Tribe artis. Ink Tribe artis itu collab sama tato artis. Nah kemarin di termin pertama kita udah keluar segmen kolaborasi sama Pade Sotong yang pertama, terus ada Dav Tato, ada Magna Bucu sama Ebi, tapi kalau Ebi collabnya sama Piercing Indonesia yang desain ini. Jadi itu ada kontennya kemarin pakai jadi tato sama piercing bareng. Nah dikontenin terus ini tuh merchandise-nya lah kayak kenang-kenangannya gitu dari si jamming itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Selling online kita
ada di bisa order di website di webstore. Webstorenya apa? www.crossover.com. crossoverbdg.com. Iya. Terus di Shopee juga ada juga. Mau order WhatsApp juga bisa. Nah, terus kalau untuk khusus yang collab sama tato artis itu tersedia juga di artis-artisnya. Gitu. Langsung gitu. Ya. Jadi misalnya yang mau collab sama Crossover X pada Sotong bisa order langsung juga untuk sama di Bali bisa apa gitu. Kayak gitu juga bisa. Dan kebetulan Pade sekarang menjual semuanya ya. Ya. Sold belum. Sold out sih, tapi mendekati. Lumayan sih ya. Kita juga ya surprise juga sih. Jadi dari si Intrep yang Intrep artis ini yang kolaborasi ini juga banyak peminat ya. Iya. Warna baru juga di kita, terus juga saya pikir pengalaman baru juga mungkin di artis lah gitu kan. Terus selain kaos juga mungkin kemarin kan dengar juga ini collab dengan Sony lewat ininya juga gitu ya. Ada juga. Ada nanti collab sama Sony. Iya. Ada ngejual apa namanya sculpture-nya. Nah kalau yang Sony kebetulan masuknya ke segmen yang miliki art kolektif. Gitu. Karena yang dibahasnya ke artis sculpture-nya. Sama resin art juga. Iya, resin art itu. Kalau tato untuk apa namanya keartisan tatonya udah pasti dibahas di biografinya gitu. Itu nanti collabnya mungkin sekitar bulan depan nanti ada tengkorak ini yang khusus ada signatur Sony-nya ya. Iya. Beda juga ya dari detail dari detail si gigi ada lebih benar-benar mirip udah tengkorak yang udah kayak bulukan lah udah bertahun-tahun banget gitu. Dari detailing lebih kalau misalkan ini sih Sony bikin lebih detail yang buat crossover. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen lebih detail ya yang collab sama crossover itu lebih. Jadi kalau Mang Sony sendiri kalau mau beli ke Mang Sony bisa custom dong ya? Giginya ada 2 atau bisa. Gitu. Jadi nggak perlu masuk gigi bisa. Bisa masuk ke IG-nya Mang Sony atau apa? Kalau mau pesan atau telepon atau gimana? Kalau buat yang collabnya bisa langsung di crossover. Tapi kalau pribadi bisa langsung di IG langsung. IG-nya apa? Sony_Irawan. Sony. Kalau yang ada sedang. Kalau yang kalau memang crossover nanti ada t-shirtnya juga. T-shirt itu khusus komplit ya. Pak Desotong boleh minta buat motivasi ke penonton di sini. Ya. Bagusnya seperti apa? Motivasi untuk di dunia tato motivasinya ya semangat terus dalam berkarya, mengeksplor apa yang kita punya dalam diri kita itu. Dieksplor, keluarin apapun semuanya. Keluarin terus diulik-ulik lagi sampai ketemu apa yang ingin diutarakan tentang seni dari diri sendiri itu dikembangkan lagi buat untuk memajukan tato Indonesia. Jadi sampai punya kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia. Mang Sony? Kalau Mas Sony ya sebenarnya sama ya, tetap simpel ya, tetap semangat dan tetap berkarya. Sampai kapanpun kita sampai tua, sampai kakek-kakek masih bisa menjalankan seniman sendiri tanpa teman. Sendiri tanpa teman, corengan. Gimana? Ya kalau dari saya sih ya sama lah mungkin ya tetap semangat dari semua berkarya gitu semuanya pun terus jangan takut untuk mencoba ya pokoknya itu terus pada saat memang gagal ya jadikan itu pelajaran yang benar-benar berharga untuk besoknya gitu sih. Terus kalau dari saya mungkin kayak gini lah istilahnya kayak perbanyak teman yang teman positif gitu ya, maksudnya seperti teman-teman di sini jujur aja ini masukan positif banget buat kita gitu, khususnya buat saya pribadi gitu dalam mengeksplorasi movementnya juga gitu kayak gitu. Soalnya kalau misalnya ya maksudnya gini bisnis terus misalnya turun, nah kita sebagai manusia gitu kan yang punya akal ya kita bisa tertolong oleh kayak seperti teman-teman lagi gitu. Kayak gitu sih. Mereka bisa jadi penolong juga pada saat kita
berpikir gimana caranya gitu kan. Kita bangun jejaring yang mutualisme positif aja gitu sih. Luar biasa. Oke, brother. Kalau mau ditato langsung ke Bali, ya mungkin ini master-masternya berdua bisa langsung ke Pak Sotong dengan brother Sony juga. Dan jangan lupa juga kalau mau baju yang edan-edan, udah kelasnya mendunia, langsung ke sini. Terus mau bikin apa, desain-desain apa juga, kalau mau bikin desain baju bisa langsung ke sini ya. Oke, makasih banyak udah hadir di tempat channelnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tapi kita lihat lagi yang lebih spesifik nanti di antara semuanya ini perorangan kita bongkar lagi kesehariannya semua segala macam.